Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lazmi Nurakilatul Nikmah dari Posko 107 KKN IKDR YIN Kudus. Gotong royong melewati pandemi. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Virus corona saat ini menjadikan masyarakat di seluruh penjuru dunia dituntut untuk lebih waspada. Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang akan dibacakan oleh rekan saya, Muhammad Ansor. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah, innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Pada dasarnya ayat ini menjelaskan tentang kerjasama dalam haji. Kerjasama merupakan prinsip penting dalam Islam yang mencangkup semua masalah kemasyarakatan, kekeluargaan, dan politik. Oleh karenanya, kerjasama merupakan fondasi persatuan yang mampu membuat kaum muslimin dapat saling berinteraksi dalam melakukan kebaikan dan memupuk takwa, bukannya berbuat zalim, aniaya, ataupun dosa. Dalam tafsirannya Quraisy Shihab, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan adalah salah satu kewajiban umat muslim. Artinya, seandainya kita harus menolong orang lain, maka harus dipastikan bahwa pertolongan tersebut merupakan kebaikan, walaupun yang minta tolong pada kita adalah musuh kita. Dengan saling gotong royong akan memudahkan pekerjaan, mempercepat realisasinya kebaikan, dan menampakkan kesatuan dan persatuan. Untuk melawan pandemi COVID-19, kita perlu saling tolong-menolong. Dalam konteks budaya Indonesia disebut gotong royong. Gotong royong memerankan dirinya sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Misal, tenaga kesehatan. Mereka saling bahu-membahu memberikan perawatan kepada pasien yang memerlukan penanganan, baik itu ODP, PDP, maupun pasien yang terkonfirmasi. Bagian keamanan. Keamanan bertugas mengawasi dan mendampingi masyarakat agar tidak gegabah dan tidak panik dalam menjalankan aktivitasnya, dan agar masyarakat senantiasa patuh dan taat terhadap aturan pemerintah yang telah disepakati bersama demi meminimalisir penularan COVID-19. Pemerintah telah membuat regulasi dan kebijakan yang dapat menekan penyebaran COVID-19 dan dampaknya. Dan tentu saja semua warga harus menaati imbauan dari pemerintah untuk tetap berada di rumah, karena hal ini dianggap mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Virus corona dan virus lain yang menular bisa menular melalui cairan tubuh, termasuk batuk dan bersin. Terapkan 6 langkah pencegahan penularan COVID-19. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menggunakan masker saat berada di luar rumah. Langkah yang kedua, biasakan menutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin menggunakan siku. Ingat, menggunakan siku, bukan menggunakan telapak tangan. Langkah yang ketiga, biasakan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir setelah menyentuh benda apapun, atau menggunakan cairan pembersih tangan yang berbasis alkohol 60%. Langkah yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut yang merupakan pintu masuk virus ke dalam tubuh kita. Langkah yang kelima, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Langkah yang keenam, jika merasa memiliki gejala infeksi virus COVID-19, segera hubungi tim medis atau datang langsung ke posko layanan kesehatan masyarakat. Dengan menerapkan 6 langkah pencegahan virus tersebut, maka kita akan terlindungi dari penularan virus COVID-19. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.